Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Bu Lis dengan materi PKN yaitu tentang hak dan kewajiban. Anak-anak, hak secara umum dapat didefinisikan. Yang pertama, sebagai apa yang harus kita peroleh. Kedua, adanya kebebasan dalam menggunakannya. Ketiga, secara mutlak menjadi kepunyaan atau hak milik seseorang. Tetapi di sini mempunyai ketentuan dan syarat, yaitu tidak menyalahi aturan UUD 1945 dan Pancasila. Kemudian Ustazah di sini akan mendefinisikan tentang kewajiban. Kewajiban itu sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan atau yang harus dikerjakan. Namun anak-anak, menurut prakteknya kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Baru kemudian setelah melaksanakan kewajiban dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab, maka secara otomatis hak itu akan kita peroleh. Karena itu, seperti hukum sebab dan akibat, kewajiban yang dilaksanakan secara otomatis akan mendatangkan hak. Kemudian, contoh hak di rumah yaitu mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat kebutuhan hidup dari orang tua, misalkan makan, minum, buku, pakaian, baju, pulsa, mainan, dan lain sebagainya. Kemudian, mendapatkan rasa aman di dalam rumah, menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Itu contoh hak di rumah. Tentunya kalian masih mempunyai banyak contoh hak lagi di rumah. Nah, sekarang Ustazah juga akan menyampaikan contoh hak di sekolah. Di antaranya, anak-anak berhak mendapat perlakuan adil. Bisa itu berupa nilai dari guru, serta perlindungan dari guru terhadap suatu kejadian yang tidak mengenakan. Yang kedua, berhak mendapatkan bimbingan dari guru. Jika kita kurang paham terhadap materi, maka kita berhak dibimbing oleh guru. Kemudian, kita berhak meminjam buku di perpustakaan. Dan kita juga berhak mempunyai banyak teman di sekolah. Kemudian contoh yang terakhir yaitu berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Tentunya di sini harus ada peraturan ya, agar fasilitas di sekolah itu tidak rusak dan bisa dipakai oleh semua murid. Nah, sekarang contoh hak anak di masyarakat, yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu adalah hak yang paling asasi ya, karena kita terlahir ke dunia ini adalah untuk hidup. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan kehidupan dari aparat keamanan. Nah, ini negara yang memberikan hak ini kepada kita. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat. Yang keempat, hak untuk mendapatkan pelayanan dari sebuah negara. Misalkan anak-anak berhak mendapat pendidikan ya, dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Ini adalah salah satu contoh hak yang bisa kita peroleh. Kemudian, hak untuk dihormati sebagai seorang manusia. Jadi manusia itu memang kebutuhan dasarnya itu ya, selain makan, minum, pendidikan, kesehatan, dia itu berhak untuk dapat dihormati. Karena dari situ harga dirinya itu akan dirasakan. Kemudian yang mempengaruhi hak anak di rumah diantaranya adalah faktor kewajiban orang tua untuk memberikan hak kepada anak-anaknya. Jadi karena kewajiban orang tua, jadi orang tua itu berusaha, bekerja keras untuk memenuhi hak anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu merasa bahagia dan nyaman. Lalu ada peraturan yang mungkin diterapkan oleh orang tua di rumah. Nah, ini jadi berkaitan dengan hak itu biasanya ada peraturan khusus yang setiap keluarga itu berbeda satu sama lainnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah cinta dan kasih sayang orang tua sepanjang masa. Jadi cinta dan kasih sayang ini adalah faktor yang mendasar ya. Setiap orang selalu sayang kepada anak-anaknya sehingga dia akan selalu memenuhi kebutuhan hak anak-anaknya. Nah, yang keempat adalah keterikatan batin antara orang tua dan anak-anak. Antara cinta dan kasih sayang serta keterikatan batin itu erat hubungannya. Karena sudah cinta dan sayang terhadap anak-anaknya, otomatis
batin orang tua dan anak itu terikat. Yang terakhir adalah faktor menjaga keharmonisan anggota keluarga di rumah. Jika hak anak sudah terpenuhi, maka diharapkan keluarga itu menjadi harmonis suasananya. Kemudian yang mempengaruhi hak anak di sekolah diantaranya adalah perilaku kita terhadap lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi sikap kita, perilaku kita sehari-hari terhadap peraturan yang diadakan oleh sekolah itu akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak di sekolah. Yang kedua adalah bagaimana kita menanggapi setiap kegiatan dengan baik. Jadi respon anak-anak dalam menanggapi kegiatan yang diadakan sekolah itu dengan baik, otomatis akan mempengaruhi hak anak di sekolah. Lalu yang ketiga adalah peraturan yang memang harus kita taati di sekolah. Jika anak-anak datang tepat waktu, anak-anak berhak untuk mendapat pujian dari ustadz-ustadzahnya, itu salah satu contohnya. Kemudian sopan santun yang harus dijaga pada warga sekolah. Jadi kalau di antara kita menerapkan sopan santun, otomatis hak anak akan terpenuhi, jadi mereka akan terlindungi dari bully-bulian. Karena kalau anak itu sopan santun, otomatis dia itu tidak akan pernah membuli teman-temannya, mengolok teman-temannya, karena memang harus saling menghargai satu sama lain, sehingga hak aman, merasa nyaman di kelas itu terpenuhi. Yang terakhir adalah berprestasi. Ketika kalian berprestasi, maka ini akan menambah hak kalian di sekolah, diantaranya hak untuk mendapat hadiah, ucapan selamat dari teman-teman serta ustadzah dan ustadz sekalian. Kemudian yang terakhir anak-anak yang mempengaruhi hak anak di masyarakat diantaranya adalah norma atau aturan agama. Jadi aturan agama itu merupakan hukum yang sangat mendasar. Kebetulan dan alhamdulillah kita sebagai umat muslim, kita sudah diatur oleh aturan agama kita, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ini akan mempengaruhi hak anak di dalam masyarakat. Kemudian gender atau jenis kelamin. Jenis kelamin ini akan mempengaruhi hak anak di masyarakat. Jadi untuk anak perempuan dan anak laki-laki itu haknya berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang terakhir adalah usia. Jadi usia di sini ada penggolongan di dalam masyarakat, yaitu ada usia balita, usia remaja, usia dewasa, dan usia manula. Nah, sering kalian melihat adanya kegiatan posyandu, itu diantaranya adalah untuk pemenuhan hak-hak anak ketika mereka di usia balita. Kemudian ada pelayanan khusus terhadap manula atau manusia yang usia lanjut atau eyang kita. Nah, ini dia perlu mendapatkan hak di masyarakat berupa apa? Penghormatan, kesehatan, dan perlakuan-perlakuan yang lain yang lebih sopan dan santun terhadap orang tua. Manfaat jika hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang. Di antaranya adalah hidup akan lebih menyenangkan serta tercipta sebuah kerukunan, baik itu di dalam rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian itu bisa menghindarkan perilaku manusia itu menindas hak orang lain. Mengapa? Karena dia sudah memperoleh hak secara utuh, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang merugikan hak orang lain. Kemudian efek dari melakukan kewajiban dan hak cara seimbang itu hidup lebih teratur, tertata, terus menjadikan hidup kita itu lebih disiplin, menghormati keberadaan orang lain. Nah, sekarang apa akibatnya jika hak dan kewajiban itu tidak terlaksana secara seimbang? Maka yang pertama adalah munculnya konflik dan perpecahan, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Sehingga kalau sudah ada konflik dan perpecahan, itu hidup sudah tidak harmonis lagi.
kita merasa tidak nyaman dan tentram. Yang terakhir anak-anak, setelah kita belajar tentang definisi hak, contoh-contoh hak dan kewajiban, serta dampaknya, manfaatnya hak dan kewajiban jika dilakukan seimbang atau tidak dilakukan secara seimbang, maka kalian sekarang mendapat tugas terampil. Kalian bisa mengerjakan halaman 39 dan halaman 40 buku Kemendikbud nomor 1-5. Kemudian halaman 58 dan 59 buku Kemendikbud. Jadi kalian di sini mengisi bagan yang kosong-kosong tentang hak dan kewajiban dari seorang anak yang namanya Ani. Di situ kan masih kosong, maka kalian harus mengisinya. Demikianlah anak-anak materi PKN tentang hak dan kewajiban. Semoga materi yang kita peroleh dan pelajari hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Ustadzah mohon maaf jika ada yang salah. Dan akhirul kata Ustadzah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.